Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Sri Damayanti SKMMKes. Saya adalah dosen tetap yayasan pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yakni Dasar Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester awal atau semester ganjil dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah dan latar belakang kesehatan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan sanitasi sumber air. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mengelola sampah padat. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan upaya pencegahan pencemaran udara. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan higien dan sanitasi makanan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengelola limbah cair. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mencegah keberadaan vektor. Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan pengolahan sampah berbahaya. 9. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen pengendalian vektor. Ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kesehatan lingkungan masyarakat pesisir dan sungai. 11. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan penyediaan air bersih. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan lingkungan pemukiman yang sehat. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan jamban sehat keluarga. Adapun metode perkuliahan yang saya gunakan di sini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab. Ceramah di sini dimaksudkan saya memberikan materi secara runut kepada mahasiswa, dan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mahasiswa, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat ya? Sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi kali ini adalah pertemuan ketiga dengan topik mengenai pengelolaan sampah padat. Nah, materi sebelumnya adalah sanitasi sumber air bersih. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materi pengelolaan sampah padat, kira-kira ada tidak yang bisa menyampaikan summary atau ringkasan dari materi pertemuan kemarin? Ada nggak yang bisa menjelaskan sedikit saja yang kalian ingat dari materi yang kemarin? Ayo, siapa? Bu. Tiara ya? Iya Bu. Oke, Tiara. Silakan Dek, yang Tiara ingat dari materi kemarin. Syarat air bersih Bu. Oke, bisa. Apa syaratnya? Syarat adalah lingkungan atau bibit penyakit bebas dari zat kimia berbahaya, tidak berwarna, berasa, berbau, dan memenuhi standar kualitas air minum Bu. Oke. Ada lagi? Oke ya. Oke, kalau gitu Ibu share screen untuk materi hari ini. Jadi pertemuan hari ini Dek berkaitan dengan sampah padat ya. Ada ya materinya, kelihatan? Kelihatan Bu. Oke, kelihatan ya. Jadi pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang sampah padat. Tujuan ya atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengelola sampah padat ya. Nah, sekarang kita bisa lihat apa sebenarnya definisi daripada sampah padat itu. Ya, jadi menurut
WHO, sampah adalah segala sesuatu yang tidak kita gunakan, kemudian tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi sesuatu yang sudah kita tidak gunakan lagi, kemudian kita buang, itu akan menjadi sampah di rumah kita ya. Kemudian bisa juga diartikan sebagai suatu bahan yang terbuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Nah, coba kalian pernah nggak kalian lihat ada orang yang kemudian mengumpulkan sampah, kemudian dibuat menjadi sesuatu yang ternyata bisa dijual, ya, bernilai ekonomis, ya. Jadi yang tadinya dia didefinisikan sebagai sampah, kemudian setelah melalui proses pengolahan, didaur ulang, akhirnya menjadi bernilai ekonomis, ya. Nah, jadi itu menjadi salah satu tujuan daripada mata kuliah ini ya, agar bagaimana sampah yang kita hasilkan itu tidak menjadi terbuang percuma. Kecuali beberapa sampah lainnya, sampah-sampah organik yang sudah tidak bisa digunakan. Meskipun demikian, sampah organik juga masih bisa kita kompos ya, dijadikan kompos sehingga masih bisa bernilai menjadi pupuk. Ya, nanti kita lihat berikutnya. Nah, kita lihat penggolongan sampah. Yang ini Bu yang sampaikan tadi sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, botol, kaleng, besi dan sebagainya. Adapun sampah anorganik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayur, daun-daun kering dan sebagainya. Bisa ya diingat ya, bisa dibedakan anorganik dan organik bisa ya. Jadi yang Bisa, Bu. jadi yang anorganik itu yang seperti botol-botol ya, yang dia tidak bisa membusuk, tidak mudah terurai. Sedangkan yang organiknya yang mudah membusuk. Nah, bisa kita lihat ya, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah sampah ya. Kenapa sampai jumlah sampah di lingkungan kita itu cenderung bertambah terus ya. Kalau kita lihat di lingkungannya kalian, mungkin kalian buang sampah di TPS, berhari-hari malah yang ada semakin menumpuk ya, bukannya berkurang. Berkurangnya hanya sesaat, mungkin berkurang di hari-hari tertentu, terus beberapa jam kemudian bertambah kembali ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama jumlah penduduk ya, jumlah penduduk. Jadi semakin penduduk itu terus meningkat di satu wilayah secara langsung juga meningkatkan total sampah yang dihasilkan karena semakin banyak penduduk yang karena kita cenderung konsumtif ya, kita individu saja menghasilkan sampah sudah berapa volume ya, ditambah lagi dengan bertambahnya jumlah penduduk ya. Nah, kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi jumlah sampah yang kedua adalah sistem pengumpulan atau pembuangan sampah yang digunakan. Nah, jadi sistem pengolahan sampah yang buruk seperti pengumpulan yang tidak teratur atau pembuangan ke tempat pembuangan akhir yang tidak memadai atau minimnya fasilitas pengolahan sampah. Jadi misalnya di TPS kalian hanya ada satu ya, kemudian di daerah-daerah tertentu, di titik-titik tertentu tidak ada TPS-nya sehingga di situ akan menumpuk jumlah sampah di TPS lingkungan kalian, atau biasa kalian lihat atau mungkin kalian sendiri ya lagi jalan-jalan di mana kemudian dapat TPS buang sampah. Nah, itu kan akan mempengaruhi jumlah sampah di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang ketiga, pengambilan bahan yang ada pada sampah untuk tidak dipakai kembali ya. Jadi upaya daur ulang, reuse dan pemanfaatan kembali bahan-bahan dari sampah seperti kertas, plastik dan logam ya dapat secara signifikan mengurangi jumlah yang terbuang. Jadi ketika dilakukan daur ulang maka akan mengurangi jumlah sampah yang ada ya. Jadi dia bisa berkurang bukan malah makin menumpuk. Tapi dengan sebaliknya kalau tidak terjadi atau tidak dilakukan recycle ya atau penggunaan kembali, otomatis sampah akan semakin banyak. Kemudian ada faktor geografis ya. Daerah-daerah iklim tropis itu cenderung menghasilkan lebih banyak sampah organik ya. Sementara daerah-daerah dengan iklim subtropis itu lebih menghasilkan sampah-sampah anorganik.
Kemudian juga ada faktor waktu. Nah, jumlah sampah yang dihasilkan berfluktuasi setiap waktu ya, seperti perbedaan antara hari kerja dan akhir pekan. Nah, ini ada beberapa permasalahan sampah ya. Permasalahan sampah yang terjadi itu tingkat produksi sampah yang tinggi ya. Jadi cenderung itu kita menghasilkan lebih banyak sampah setiap harinya. Kemudian pengelolaan sampah yang tidak memadai ya. Kemudian rendahnya kesadaran masyarakat. Ini yang susah ya. Rendahnya kesadaran masyarakat. Coba kita kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah taat membuang sampah? Kita saja yang orang kesehatan ya. Apakah kita sudah membuang sampah sesuai dengan tempat sampah yang ditentukan? Atau mungkin kita sembunyi-sembunyi, lirik kiri kanan, tidak ada orang, kemudian kita buang. Nah, kalau kita masih melakukan itu, berarti memang kesadaran kita belum ada ya. Bagaimana kita mau menyadarkan masyarakat kalau individu kita sendiri itu belum sadar ya. Nah, jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi. Kemudian yang keempat, keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Ya, jadi keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan ada beberapa mungkin TPS-TPS yang tidak memadai untuk dijadikan tempat pembuangan sampah ya. Masih kurangnya fasilitas pengumpulan sampah, kemudian juga masih kurang fasilitas pengangkutan. Jadi kalau kalian lihat ya, ada TPS yang itu menumpuk dari hari ke hari ya. Itu berarti proses pengangkutannya itu kurang lancar. Jadi kalau kita merujuk pada peraturan pemerintah daerah, Perda ya. Jadi aturan pengangkutan sampah itu mestinya dilakukan 2 kali dalam sehari ya. Jadi pagi dan sore ya. Sore hari itu dimaksudkan agar sampah itu tidak menumpuk malam ya. Jadi kalau sampahnya menumpuk sampai malam, utamanya sampah-sampah organik itu, sampah-sampah basah itu akan memunculkan atau memicu vektor ya, memicu tikus ya dan hewan-hewan pengerat lainnya. Sehingga kenapa harus dibuang sebelum malam, harus dikosongkan. Nah, kira-kira dari berbagai persoalan yang ada tadi, apa yang salah? Kira-kira ya. Yang salah pertama dari aspek pemerintah ya, tidak tegasnya dalam penegakan hukum ya. Tidak tegas dalam penegakan hukum. Ibu pernah studi banding atau benchmark di Malaysia. Malaysia dan Singapura itu betul-betul diterapkan aturan ya, sehingga di sana tidak ada sekecil atau sepuntung rokok pun, tidak ada sampah yang kami dapatkan. Karena kenapa? Mereka menerapkan aturan. Jadi kalau didapati masyarakat yang membuang sampah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu kemudian diberikan sanksi. Nah, bagaimana sampai mereka tahu ya? Biasanya kan kita sembunyi-sembunyi membuang sampah. Bagaimana mereka bisa tahu? Karena di sana memang sudah tinggi teknologinya ya. Ada CCTV di mana-mana. Reduce ya, mengurangi, kemudian reuse, menggunakan kembali dan recycle ya dalam pengelolaan limbah yang mereka hasilkan ya. Kemudian kurangnya juga kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai perusahaan ya, khususnya mereka ini penghasil limbah yang besar ya. Kemudian masih minim juga upaya pengembangan teknologi ya dan inovasi dalam pengelolaan limbah. Nah, dari masyarakat, kurangnya kesadaran dalam berpartisipasi yang Ibu sampaikan tadi ya. Kita saja mungkin yang orang kesehatan masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Apalagi kita harus menyadarkan masyarakat luas ya. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya dalam kita memilih ya, memilih, mengurangi dan mendaur ulang. Ya, jadi bukan hanya kewajiban perusahaan saja tadi persoalan memilih, menggunakan kembali dan mengurangi kemudian recycle, tidak. Itu mestinya kita menyadari sendiri ya, sehingga kita juga membantu pemerintah untuk bagaimana sampah ini berkurang ya. Kemudian kurangnya kepedulian dan tanggung jawab individu dalam menangani sampah di sekitar. Biasanya itu di apa namanya, di desa-desa biasanya kalau ada tiap pekan diumumkan untuk bersih-bersih, ya paling hanya beberapa orang saja yang sadar ya untuk melakukan bersih-bersih. Padahal sebenarnya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena yang menghasilkan sampah itu kan
kita semua, setiap orang pasti menghasilkan sampah. Tidak ada orang yang tidak menghasilkan sampah, kecuali mereka betul-betul sudah menerapkan zero waste, prinsip zero waste. Prinsip zero waste tadi yang itu, yang mulai dari mengurangi, ya, kemudian menggunakan kembali, ya, kemudian recycle, ya. Jadi kalau orang sudah berhasil untuk menerapkan prinsip zero waste atau sampah nol, ya, yaitu berarti dia tidak menghasilkan sampah. Ada nggak di sini yang tidak menghasilkan sampah dalam sehari saja di antara teman-teman sekalian? Ada tidak? Tidak ada Ibu, pasti. Ya, mesti ada sampahnya kan? Ada-ada saja. Entah itu hasil printer yang salah, ya, hasil cetak skripsinya salah, ya, kemudian dibuang lagi, ya, minimal itu. Oke. Lanjut pengelolaan sampah padat. Oh ya, sorry. Ya, pengelolaan sampah padat itu kita mulai dari tahap pengumpulan. Jadi pengelolaan sampah itu kita mulai dari tahap pengumpulan. Pertama, membedakan wadah sampah sesuai dengan jenis sampah. Jadi kalau kalian lihat beberapa tempat sampah sudah dibedakan, ya tolong kalian taat. Kalau di situ disebutkan sampah untuk botol, silakan buang botolnya di situ. Ya, sampah untuk makanan, silakan buang makanannya di situ. Karena itu upaya untuk lebih memudahkan dalam apa namanya, mendaur ulang nanti, ya, itu lebih memudahkan. Kemudian dilihat dari syarat wadah sampahnya, konstruksi harus kuat dan tidak bocor. Jadi jangan sampai membuat tempat sampah yang kemudian bocor. Misalnya kalian menggunakan bekas-bekas ember, tapi bocor, ya jangan, karena kalau bocor apalagi dicampur dengan sampah organik atau sampah-sampah hasil makanan, itu akan menghasilkan air lindih, ya. Nah, itu yang menimbulkan bau sebenarnya. Kalaupun bocor tetapi sampahnya berupa kertas, botol, ya itu tidak terlalu masalah, ya. Yang jadi masalah kalau sampah-sampah makanan yang kalian buang di situ kemudian tempatnya bocor. Kemudian memiliki tutup dan mudah dibuka tanpa mengotori tangan. Jadi sampah itu idealnya harus tertutup, karena kalau nggak tertutup, ya itu akan mudah didatangi oleh vektor-vektor seperti lalat atau kecoa atau tikus. Kemudian ukurannya sesuai sehingga mudah diangkut oleh satu orang. Nah, jadi jangan sampai membuat tempat sampahnya kayak drum sementara kalian tidak bisa angkut, ya, atau kalian tidak bisa bawa ke tempat pembuangan sementara. Jadi disesuaikan. Kemudian dari tempat penyimpanan sampah dimasukkan ke TPS sehingga tadi ukurannya harus sesuai, ya. Nah, kemudian setelah pengumpulan, ini sensitif ini. Setelah pengumpulan kita lanjut ke tahap pengangkutan. Nah, dari TPS sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir dengan menggunakan truk pengangkut sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan Kota, itu tidak terbuang percuma. Jadi bayangkan kalau sampah sisa makanan terbuang begitu saja, ya, akan menimbulkan bau di mana-mana. Nah, kemudian ini yang bisa kita lakukan, ya. Reduce, reuse, recycle, dan replace. Ya, reduce adalah mengurangi sampah. Ya, jadi kalau tidak terpaksa, ya, tidak terpaksa untuk misalnya menggunakan air mineral yang dibeli, silakan bawa tumblernya masing-masing. Kan sudah banyak tumbler yang dijual-jual, ya. Jadi mengurangi itu dengan cara kita menggunakan apa yang bisa kita gunakan. Misalnya kita membawa tumbler atau membawa rantang, ya. Di prinsip zero waste ini diajarkan, ya, kita menggunakan tumbler, membawa box-box makanan sendiri, atau misalnya kita belanja ke tempat-tempat jualan makanan, silakan kita bawa box masing-masing daripada kita harus membawa pulang styrofoamnya, box makanan yang dijual, dan itu akan menjadikan sampah lagi, ya. Kemudian reuse, menggunakan kembali. Ya, jadi ada beberapa kaleng atau botol-botol yang masih bisa kita gunakan, misalnya kita jadikan pot, ya, atau menjadikan tempat-tempat pensil, ya, dan sebagainya. Jadi digunakan kembali, bernilai ekonomi kembali. Kemudian recycle, mendaur ulang. Jadi misalnya sampah-sampah plastik masih bisa kita daur ulang, ya, plastiknya untuk diproses. Jadi kalau di Kendari itu kayaknya sudah ada mesin pendaur ulang, ya, mungkin pihak swastanya, ya. Jadi mendaur ulang plastik-plastik botol-botol bekas.
Dengan sampah ini pilihannya itu ada pada kita sendiri. Pilihan ada di tangan Anda, ya. Apakah sampah itu akan kalian jadikan ancaman, ya, ataukah sampah itu akan kalian jadikan sebuah peluang. Ancaman di sini seperti yang sudah kalian juga tadi jawab, itu bisa menimbulkan atau memicu kehadiran hewan-hewan pengerat atau vektor sehingga bisa mendatangkan penyakit, ya. Kemudian mengurangi estetika, ya, tadi menimbulkan bau dan pemandangan tidak sedap. Otomatis kalau menimbulkan bau, maka akan mengganggu kenyamanan. Tidak ada yang nyaman dengan bau busuk yang dihasilkan oleh sampah, ya. Kemudian banjir. Nah, jadi salah satu dampak yang bisa ditimbulkan oleh dampak lingkungan, ya. Dampak ke lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah, tumpukan sampah yang tidak terkendali adalah banjir, ya. Kemudian, ketika sampah akan kalian jadikan peluang, maka ini bisa menjadi peluang bisnis, ya. Bisnis tadi dihasilkan dari misalnya hasil daur ulang atau kalian memanfaatkan botol-botol plastik bekas kemudian untuk dijadikan semacam barang-barang yang masih bernilai ekonomis, ya. Banyak ya yang bisa kita lihat, misalnya dijadikan pot atau dijadikan vas bunga atau mungkin dijadikan bunga itu sendiri atau dijadikan eh, semacam tempat tisu, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan dari sampah-sampah plastik. Ya, kemudian kesempatan kerja, ya. Ketika misalnya kalian membuka perusahaan pendaur ulang, ya, maka otomatis akan membuka lapangan kerja atau juga membuka usaha pupuk hasil kompos, ya. Itu masih bisa membuka lapangan kerja, recycle dan replace, ya. Jadi ini peluangnya. Jadi sampah itu tinggal kita yang memilih apakah ingin kita jadikan itu ancaman buat kita, ya, akan kita jadikan sebagai sumber masuknya penyakit buat kita, kemudian akhirnya mengganggu kenyamanan kita, menimbulkan banjir, atau kita akan menjadikannya sebagai sebuah peluang, ya. Kemudian kita lakukan recycle, kemudian kita jadikan sumber energi dan sebagainya. Oke, demikian materi hari ini berkaitan dengan pengelolaan sampah padat. Sekiranya adik-adik ada yang ingin diperjelas atau dipertanyakan, Ibu persilakan. Saya, Bu. Jumarni, oke. Terkait dengan faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, yaitu ada faktor kemajuan teknologi. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana kemajuan teknologi dapat mempengaruhi jumlah sampah? Sekian, Bu. Oke, terima kasih Jumarni. Jadi berkaitan dengan slide berapa tadi ya, faktor yang mempengaruhi jumlah sampah, ada salah satunya mengenai kemajuan teknologi, ya. Jadi kenapa sampai kemajuan teknologi itu bisa meningkatkan atau mungkin mengurangi jumlah sampah, ya? Karena semakin teknologi, ya, kemajuan teknologi itu mempengaruhi jumlah sampah dari beberapa cara, ya. Misalnya produksi barang konsumsi yang menjadi lebih cepat. Karena perusahaan sudah meningkatkan teknologinya sehingga barang-barang yang kita konsumsi, barang-barang yang sering sekali kita belanjakan itu menjadi lebih cepat diproduksi, ya. Kemudian penggunaan kemasan sekali pakai, ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan sekarang itu lagi marak-maraknya, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan rumah tangga, ya. Mereka itu sedang marak-maraknya membuat semacam produk yang kemudian itu packagingnya lebih unik, ya. Jadi dan kita juga konsumen lebih tertarik dengan packaging yang lebih unik, ya. Sehingga mereka membuat packaging yang rata-rata dari bahan plastik, ya, dari apakah itu styrofoam, ya. Jadi sehingga itu juga bisa memicu bertambahnya jumlah sampah, ya. Misalnya ya sekarang yang jual-jualan kue, ya,
Kemudian tidak lagi dijual secara prasmanan, tetapi langsung dikemas ya, dijual dengan kemasan. Dan kita sendiri kalau belanja dengan produk yang ada kemasannya, kita akan lebih mudah tertarik ya karena packaging. Kita lebih melihat packaging daripada isi. Nah, sehingga dengan packaging itu meningkatnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan kemasan sekali pakai ya, otomatis akan meningkatkan jumlah sampah. Nah, kemudian peningkatan konsumsi elektronik. Hampir sekarang setiap orang menggunakan gadget, ya. Dan itu pun bukan lagi satu. Ada beberapa orang yang menggunakan gadget itu lebih dari satu, ya. Ada satu HP untuk temannya, ada satu HP untuk siapanya, ya. Belum ada yang menggunakan tab, belum lagi laptop, ya. Rata-rata kita menggunakan gadget itu lebih dari satu. Kenapa? Karena kemajuan teknologi, penghasil smartphone itu semakin marak ya. Belum rusak smartphone-nya satu, beli lagi yang satu. Muncul merek satu, beli lagi ya. Sadar nggak ini? Kemajuan teknologi ya. Dan bayangkan sampah-sampah HP-nya kalian yang sudah tidak digunakan, kalian buang kemana? Ya, otomatis itu akan menambah jumlah sampah elektronik. Untuk sampah elektronik ini punya kajian tersendiri, gitu. Gitu ya, Jumarni, bisa ya? Bisa, Bu. Oke, ada yang lain sebelum kita tutup perkuliahan? Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya? Dimengerti ya yang Ibu sampaikan tadi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu perkuliahan pertemuan hari ini. Nanti dilanjutkan ke pekan depan pertemuan keempat. Ya, pertemuan keempat itu kita akan membahas mengenai upaya pencegahan pencemaran udara. Ya, jadi kalau sudah tidak ada yang lain, Ibu akhiri. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih partisipasinya. Sampai ketemu di pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah gambaran perkuliahan untuk mata kuliah dasar kesehatan lingkungan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika Institut Teknologi dan Kesehatan Amisena, terkhusus kepada Dekan, rekan sejawat dosen, mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.